mengenai perikatan, perjanjian, dan kontrak. Bagaimana hubungan perjanjian, perikatan, dan kontrak? Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber lahirnya perikatan, di samping sumber-sumber yang lain. Perjanjian dapat pula disebut sebagai persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu menurut bentuknya. Perjanjian dalam bentuk lisan maupun tulisan. Perjanjian dalam bentuk tertulis disebut kontrak. Jadi kontrak mempunyai cakupan yang lebih sempit daripada perjanjian. Semua kontrak pasti merupakan perjanjian, tetapi tidak semua perjanjian merupakan kontrak. Hal ini bisa dipahami sebab perjanjian ada yang lisan dan ada yang berbentuk tulisan. Semua perjanjian pasti merupakan perikatan, tetapi tidak semua perikatan merupakan perjanjian. Hal ini bisa dipahami sebab sumber-sumber lahirnya perikatan tidak hanya perjanjian saja, tetapi bisa juga undang-undang, putusan pengadilan, dan hukum. Bagaimana perjanjian sebagai sumber perikatan? Perjanjian berdasarkan Communis Opinion Doctrium, perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk mencapai kata sepakat terhadap objek tertentu antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum. Menurut undang-undang, berdasarkan pasal 1352 BW KUH Perdata, perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang semata atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Berdasarkan jurisprudensi, putusan pengadilan. Jadi jurisprudensi itu berupa putusan pengadilan sebagai sumber hukum perikatan. Tidak diatur secara khusus dalam BW KUH Perdata. Namun, putusan pengadilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam hukum perikatan, karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dari stagnasi atau hambatan dalam penegakan hukum. Menurut hukum adat, itu berbeda dengan hukum Eropa. Hukum adat bersifat pragmatis, realis, artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat itu mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Hubungan antara perjanjian, perikatan, dan kontrak. Perjanjian antara A selaku penjual dan B selaku pembeli mengenai jual beli barang. Sementara perikatan itu timbul saat A berkewajiban menyerahkan barang dan B berkewajiban membayar harga barang sesuai yang disepakati. Selanjutnya, kontrak itu terjadi jika kedua pihak memenuhi syarat sah perjanjian dan perjanjian tersebut sah secara hukum. Bagaimana subjek dan objek perjanjian? Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat
dengan diadakannya suatu perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian diatur dalam pasal 1315, 1318, dan pasal 1340 BW KUH Perdata. Secara umum, subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian. Tetapi dalam praktik ada juga pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi terikat oleh perjanjian tersebut. Selanjutnya, objek perjanjian. Dalam pasal 1332 BW KUH Perdata menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Contohnya baju, tanah, rumah, sepatu, maupun mobil. Selanjutnya pasal 1338 BW KUH Perdata itu menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Kita lanjutkan ke sesi 2 mengenai asas-asas umum dan unsur-unsur perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berkelebuk, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam praktik, perjanjian adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Asas-asas umum perjanjian yaitu kebebasan berkontrak atau dikenal dengan istilah hukumnya free of contract atau prior of contract. Selanjutnya konsensualisme, asas fakta sunt servanda, dan juga asas itikat baik. Oke, kita bahas mengenai kebebasan berkontrak atau free of contract atau prior of contract. Dasar hukumnya adalah pasal 1338 ayat 1 ya KUH Perdata yang bermakna bahwa para pihak itu bebas membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, dan syarat-syaratnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Bagaimana dengan asas konsensualisme? Dasar hukumnya ada di dalam pasal 1320 BW KUH Perdata yang bermakna perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa memerlukan bentuk tertentu kecuali ditentukan undang-undang. Contohnya jual beli barang terjadi sah sejak ada kata sepakat walau barang dan uang itu belum diserahkan. Selanjutnya asas fakta sunt servanda atau kepastian hukum. Dasar hukumnya adalah pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang bermakna perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Implikasinya adalah pihak yang mengingkari isi dari perjanjian dapat digugat secara hukum. Bagaimana dengan asas itikat baik? Dasar hukumnya adalah pasal 1338 ayat 3 yang bermakna perjanjian harus dilaksanakan dengan sikap jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Itikat baik terbagi dua, itikat baik subjektif yaitu kejujuran pribadi pihak, dan itikat baik objektif yaitu kepatutan dan kewajaran menurut norma masyarakat. Asas-asas umum perjanjian selain dari 4 asas tadi
ada juga asas kepribadian, dapat ditemukan sebagai dasar hukumnya di dalam pasal 1315 dan 1340 berkholak wetbook KUH Perdata yang bermakna perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Pengecualian yaitu janji untuk pihak ketiga sebagaimana diatur di dalam pasal 1317 PW KUH Perdata. Dan yang terakhir asas doktrin yang bermakna hak dan kewajiban para pihak itu harus proporsional, tidak berat sebelah. Nah, tujuannya mencegah adanya pihak yang merugikan atau pihak yang merasa dirugikan secara sepihak. Bagaimana dengan unsur-unsur perjanjian? Ada 3, yaitu unsur esensialia, unsur pokok yang menentukan perjanjian. Yang kedua, unsur naturalia, yaitu ketentuan yang dianggap melekat pada perjanjian menurut hukum, meskipun tidak disebutkan secara tegas. Dan yang ketiga, unsur aksidentalia, yaitu ketentuan tambahan yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Contoh dari penerapan kasus, asas kebebasan berkontrak atau free of contract atau prior of contract. A dan B bebas menentukan harga sewa. Nah, bagaimana dengan asas konsensualisme? Perjanjian sah sejak A dan B sepakat, walau pembayarannya nanti. Sementara unsur esensialia, yaitu rumah yang disewa, jangka waktu dan harga sewa. Unsur aksidensialia itu adalah berupa bonus, ya, perabotan gratis. Oke, kita lanjutkan untuk sesi ketiga mengenai syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat utama agar suatu perjanjian dapat sah atau perjanjian itu dikatakan sah dan mengikat para pihak. Syarat-syarat sah perjanjian pertama cakap, kedua kesepakatan atau konsensus, ketiga objek tertentu, keempat sebab yang halal atau biasanya dikenal dengan istilah kausa yang halal. Ya. Cakap itu artinya setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Dewasa, tidak di bawah pengampuan. Kesepakatan artinya perjanjian hanya akan sah jika para pihak yang terlibat sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Objek tertentu artinya objek perjanjian itu harus jelas, pasti, dan dapat ditentukan. Sedangkan sebab yang halal atau kausa yang halal artinya sebab atau tujuan dari perjanjian itu harus sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika semua syarat itu dipenuhi, maka perjanjian A dan B sah menurut hukum. A dan B keduanya adalah orang dewasa yang tidak sedang dalam pengampuan dan memiliki kecakapan hukum. Nah, selanjutnya A dan B itu sepakat bahwa A akan menjual sepeda motor kepada B dengan harga 10 juta rupiah. Sementara sepeda motor yang dijual adalah sepeda motor Yamaha X dengan nomor rangka dan mesin yang jelas. Dan juga tujuan dari perjanjian ini adalah untuk transaksi jual beli yang sah dan sesuai dengan hukum.
tanpa melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Nah, itulah ya makna dari syarat cakap, kesepakatan, objek tertentu maupun sebab yang halal. Asas-asas umum perjanjian juga dilengkapi dengan kepribadian yang mana dasar hukumnya sebagaimana Ibu sampaikan di awal tadi adalah diatur di dalam pasal 13, 15, dan 1340 berflekuet KUH Perdata yang bermakna perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Pengecualian jika janji untuk pihak ketiga sebagaimana diatur di dalam pasal 13-17 BW KUH Perdata. Selanjutnya asas doktrin itu yang bermakna hak dan kewajiban para pihak harus proporsional, tidak berat sebelah, dengan tujuan mencegah adanya pihak yang dirugikan secara sepihak. Bagaimana implikasi dari tidak terpenuhinya beberapa syarat sahnya perjanjian tersebut? Implikasi tidak memenuhi syarat sah perjanjian ada dua, batal demi hukum maupun dapat dibatalkan. Perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang tidak cakap hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak cakap tersebut. Perjanjian yang objeknya tidak jelas dapat dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur objek tertentu. Perjanjian yang didasarkan pada tujuan yang tidak sah, seperti untuk tujuan yang melanggar hukum, juga akan batal demi hukum. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan nanti silakan kalian kirim di chat box. Oke. Cukup dulu materi hari ini. Dan sebagai evaluasi dalam penilaian nanti, ya Ibu kasih tugas untuk kalian mengenai kasus. Ya, di sini kasus tersebut adalah antara PT A dan PT B sepakat membuat kontrak kerjasama distribusi barang dengan ketentuan yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Dalam kontrak mereka itu menyepakati metode pembayaran unik yang hanya berlaku untuk kedua belah pihak. Nah, pertanyaannya, pertama, asas perjanjian apa yang tercermin dalam kasus tersebut? Dua, jelaskan dasar hukumnya dalam BW KUH Perdata. Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana batasan kebebasan berkontrak yang harus tetap dipatuhi oleh para pihak. Nah, silakan kalian menjawab itu, ya. Mudah-mudahan ini akan menambah ilmu bagi kalian dan juga wawasan bagi kalian. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Happy nice weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.